Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan desain low fidelity pada study case Telkom Test House. Boleh di next. Sedikit penjelasan dari Telkom Test House. Telkom Test House merupakan lembaga yang didirikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan pengujian dan sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas dan keamanan perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi di negara ini. Next. Baik, kita masuk pada desain low fidelity. Pada desain yang pertama, yaitu menampilkan halaman awal. Di sini, user akan diminta untuk memilih tiga opsi tersebut, apakah ia ingin login sebagai staff lab, customer service, ataupun sebagai customer. Selanjutnya, ketika user telah memilih dari ketiga opsi tersebut, user akan diminta untuk memasukkan akun username juga password yang telah dimiliki sebelumnya. Serta terdapat beberapa opsi untuk login pada aplikasi ini. Setelah user berhasil login dengan akun yang dimilikinya, kita menampilkan tampilan profil dari user yang menampilkan fitur-fitur apa saja yang dapat dilakukan oleh user, serta keterangan ataupun biodata dari user tersebut. Boleh di next. Baik, masuk pada tampilan homepage, di mana di sini kami mendesain untuk tampilan kotak yang berada di tengah ini. Di sini berisikan tentang pengumuman ataupun artikel yang terkait dengan Telkom Test House, seperti pengumuman style ataupun kalibrasi, pengumuman terkait daftar uji, ataupun terkait dengan prosedur pengujian yang akan diajukan oleh Telkom Test House. Selanjutnya pada tampilan yang kedua, yang menampilkan tentang fitur-fitur apa saja yang dapat dilakukan oleh user. Pada study case ini terdapat 10 fitur yang dapat dilakukan oleh user, serta pada tampilan akhir user dapat melihat sertifikat ataupun mengupload sertifikat pada aplikasi tersebut. Mungkin bisa dapat dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu fitur registrasi. Jadi, fitur ini merupakan langkah awal untuk melakukan uji di Telkom Test House. Di sini, di tampilan yang pertama ada status bar, itu menunjukkan progres dari registrasi. Registrasi ini mengisi nama perangkat yang akan diuji, spesifikasi, ataupun mengupload data-data tambahan yang mendukung tentang si perangkat yang akan diuji tersebut. Setelah berhasil registrasi, maka Staff lab akan langsung melakukan verifikasi sampel untuk mengetahui apakah perangkat yang akan diuji itu sudah cocok atau layak untuk dilakukan uji. Di verifikasi sampel ini terdiri dari data-data perangkat itu sendiri, kemudian akan terlihat status apakah verifikasi itu valid atau tidak, dan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fitur kontrak uji. Di fitur ini, customer service bertugas untuk membuat dokumen kontrak uji yang nantinya akan diberikan kepada customer. Pertama-tama, customer service akan mendownload template dokumen kontrak uji yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah customer service mengisi dokumen tersebut, akan diupload ke kotak yang ada masukkan file dokumen kontrak uji. Untuk 3 kotak di atas itu menandakan sebagai status progres customer service sedang berada di tahap kontrak uji. Oke, selanjutnya ada fitur SPB atau surat pemberitahuan biaya. Di sini layoutnya sama dengan kontrak uji, dengan mendownload template dokumen SPB sebelumnya dan memasukkan dokumen yang telah diisi. Dan untuk ketiga kotak di atas juga menunjukkan status bahwa saat ini ada di progres SPB. Oke, selanjutnya ada fitur pembayaran. Di sini customer service akan memasukkan bukti-bukti pembayaran dari customer seperti info-info nominal dan sebagainya. Untuk kotak-kotak tersebut, di situ merupakan histori dari bukti-bukti pembayaran yang telah dimasukkan customer service sebelumnya. Oke, untuk fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, masuk pada tampilan fitur antrian, di mana ketika customer telah melewati tahap mengisi dokumen kontrak uji dan telah melakukan tahap pembayaran, di sini Staff Lab akan memasukkan, eee, perangkat yang akan dilakukan pengujian pada antrian pengujian. Di sini pada kotak ini menjelaskan tentang gambar ataupun deskripsi dari perangkat yang akan dilakukan pengujian, serta terdapat pula, tombol ataupun, button yang dapat digunakan oleh Staff Lab untuk menambahkan perangkat tersebut ke dalam antrian pengujian. Selanjutnya terdapat tampilan pengujian perangkat atau testing proses, di mana pada tampilan status bar ini menampilkan, tahap dari progres tersebut. Yang kedua yaitu di sini Staff Lab dapat memilih untuk, melakukan pengujian apakah pengujian tersebut dilakukan sebagai pengujian khusus ataupun yang kedua yaitu sebagai pengujian standar. Dan yang tampilan terakhir ini menampilkan gambar dari perangkat yang akan dilakukan pengujian serta deskripsi ataupun spesifikasi dari perangkat tersebut. Ketika Staff Lab telah membaca keseluruhan dan memvalidasi perangkat tersebut, di sini Staff Lab dapat mengklik button testing now, di mana aplikasi akan menjalankan dan perangkat akan diuji. Selanjutnya terdapat tampilan halaman progres, di mana Staff Lab dapat melacak sejauh mana perangkat ini telah dilakukan pengujian. Seperti dapat dilihat pada status bar, di sini menandakan tahap progres dari pengujian tersebut. Boleh next lagi? Oke, selanjutnya ada fitur Certified Device. Di dalamnya terdapat user profile dari setiap perusahaan yang mendaftarkan sertifikatnya. Terdapat seperti nama perusahaan, status perusahaan, dan tanggal dari sertifikasi itu sendiri. Selanjutnya ada fitur sertifikat perangkat. Di dalam sertifikat perangkat terdapat sistem upload sertifikat. Di dalam upload sertifikat terdapat detail dan deskripsi. Selanjutnya staff dapat upload sertifikat pada fitur ini. Nah, mungkin dicukupkan dari penjelasan kelompok 4 mengenai penjelasan semua fitur dari desain Lofi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.